Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Naufal. Kami akan membahas hal yang sedang booming di seluruh dunia, yaitu COVID-19 atau sering disebut virus corona. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Istilah virus biasanya digunakan pada jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariota, sementara virus yang menginfeksi sel prokariota seperti bakteri dan archaea dikenal sebagai bakteriofag. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, and comment down below. Thank you. Dan yang sedang booming sekarang adalah virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, dan sampai kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit terinfeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak napas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Dokter, bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona seperti yang disebutkan di atas, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Bila Anda mungkin terpapar virus corona, namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga dapat menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu cara yang pertama, tidak sengaja menghirup cipratan ludah dan bersin atau batuk penderita COVID-19. Lalu, cara yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Dan cara yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuh atau berjabat tangan. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien berpergian ke daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Nah, memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan berikut. Pertama, uji sampel darah. Kedua, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak. Ketiga, röntgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya untuk mencegah penyebaran virus, yaitu 1. Merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjukkan. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita.
3. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk istirahat yang cukup. 4. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius berikut ini. 1. Pneumonia. 2. Infeksi sekunder pada organ lain. 3. Gagal ginjal. 4. Acute cardiac injury. 5. Acute respiratory distress syndrome. Dan yang keenam adalah kematian. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala atau keluhan. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin, jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Mungkin itu saja pembahasan dari kami soal COVID-19. Semoga pembahasan ini menjadi bermanfaat. Kami titip pesan agar tetap waspada dan tenang. Stay safe and stay healthy. Saya tutup, silakan subscribe. Peace.